Banyak dari kita yang nggak menyadari ya bahwa ternyata penyakit yang paling banyak kita derita hari ini itu bukan penyakit yang berada di dalam tubuh kita, tapi penyakit yang berada di dalam pikiran dan hati kita. Dan tidak banyak orang menyadarinya juga itu sebetulnya diakibatkan oleh hal yang sangat dekat dan biasa kita lakukan sehari-hari. Ini bukan based on penelitian, jadi teman-teman boleh percaya, boleh tidak, dan ini pun juga akan menjadi pengingat bagi diri kita bahwa ternyata kebanyakan yang menyakiti kita hari ini adalah apa ya? Kebanyakan yang menyakiti kita adalah kita terlalu banyak melihat sosial media. Kita terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang seharusnya nggak kita lihat gitu. Misalnya contohnya ya kita tahulah banyak di sosial media, di status, termasuk di status WA, di Facebook itu tanpa sadar membuat kita merasa menginginkan sesuatu yang sebenarnya saat itu tidak perlu kita miliki gitu. Nggak punya pun nggak apa-apa gitu. Tapi karena orang lain punya, kita jadi menginginkan yang sama seperti itu. Ini mungkin bahasan yang sama tentang membandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain ya. Tapi padahal ini lebih sederhana sebenarnya. Jadi ternyata penyakit yang selama ini kita derita adalah penyakit yang datang karena kita terlalu banyak melihat sosial media. Kita terlalu banyak melihat kehidupan orang lain yang lebih tinggi daripada kita. Ya, ada beberapa tipe orang yang kadang-kadang ketika dia melihat kehidupan yang lebih oke gitu ya, atau sesuatu yang memang sudah lama dia impikan gitu, kadang-kadang orang itu jadi down semangatnya, nggak punya greget lagi untuk melanjutkan hidup misalnya dan semacamnya lah. Kemudian muncul banyak kata-kata tentang insecure, tentang apa ya, tentang ya macam-macam overthinking, terus kemudian prasangka-prasangka negatif lainnya yang memang kebanyakan muncul dari sosial media dan kita tidak menyadari itu. Ternyata penyakit kita selama ini tuh kebanyakan pegang HP sebenarnya, sehingga kita melewati proses yang sebenarnya sangat kita butuhkan, yaitu proses di dunia nyata, interaksi kita di dunia nyata tentang bagaimana kita bersosial, menilai hal-hal yang ada di dunia nyata. Meskipun sekarang mungkin ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa batas antara dunia nyata dan dunia maya ya, sosial media itu sekarang menjadi sangat tipis karena apa-apa yang ada di dunia maya ya dibawa juga ke dunia nyata dan sebaliknya. Ini memang menjadi problem, tapi tidak masalah karena memang ya beginilah zaman dan ini tinggal pintar-pintarnya kita saja menempatkan posisi sesuai dengan peran kita masing-masing. Ya, kadang memang terpuruk, kadang memang kesakitan karena kita mencoba untuk mencapai sesuatu yang sudah dimiliki orang lain, sedangkan sebenarnya kita nggak perlu amat tadi gitu. Dan kita itu sebenarnya punya porsi sendiri, kita punya jatah sendiri, kita punya kapasitas kita sendiri, kita punya peran sendiri lah. Nah, menyadari peran kita di mana, menyadari porsi kita seberapa, itu yang penting sekarang. Karena salah satu ciri kecerdasan seseorang itu adalah ketika orang itu mengenali potensi dirinya sendiri, termasuk mengenali kekurangannya, kelebihannya, kelemahannya di mana ya. Kalau misalkan dia gampang tergoda dengan gadis, sebaiknya matanya gimana dan seterusnya. Artinya memang itu adalah ciri-ciri orang yang cerdas gitu. Dan memang bahasan kali ini adalah bahasan yang kami rasa memang perlu untuk diingatkan kepada kita semua, dan kami pun tidak secepat itu dalam menyadari bahwa ternyata yang kerap kali menyakiti kita itu sangat dekat dengan kita ya. Ya, smartphone kita itu yang kita gunakan untuk melihat-lihat kehidupan orang lain, yang kita gunakan untuk menghujat, menghakimi kehidupan orang lain ya. Kalau misalkan kita ikut-ikutan komentar di postingan-postingan yang kita nggak sukai, itu ada, kita sedang menanam emosi negatif di sosial media, termasuk mungkin kita melampiaskan, kita mengiyakan bahwa kita boleh melampiaskan hal-hal negatif di tempat publik seperti itu. Jangan salah, itu tempat publik. Jadi kalau misalkan ternyata postingan yang tadi kita komentari menggunakan komentar negatif itu dibaca oleh HRD kita, dibaca oleh mungkin calon tempat kerja kita, wah itu bisa gawat juga kan. Jadi kita perlu berhati-hati termasuk bikin status. Mungkin jangan-jangan Anda yang screenshot status kita pas kita lagi galau-galaunya, pas kita lagi gak sadar. Jadi memang perlu kita untuk apa istilahnya melihat kembali, menilai kembali apakah yang kita share itu sudah yang baik atau belum gitu. Sehingga
orang juga menilainya bahwa kita itu selalu memberikan sesuatu yang orang lain juga butuhkan gitu. Bukan hal-hal negatif yang memicu negatif-negatif lainnya gitu. Karena biasanya kalau misalkan api itu dinyalakan ya, itu untuk merembet kemana-mana itu gampang. Artinya memang potensi untuk jadi provokasi bagi orang-orang lainnya untuk membenarkan tindakannya, berkomentar negatif di sosial media itu juga ada. Hal-hal seperti itu juga besar potensinya. Jadi kita memang perlu berhati-hati. Itu yang selanjutnya ya. Kalau misalnya kita kembali yang tadi, tentang banyak hal yang sekarang anak muda sekarang pikirkan, orang-orang sekarang pikirkan tentang insecure. Wah, aku kalau nggak punya uang gimana? Wah, kalau aku nggak punya kerjaan gimana, dan semacamnya ya. Wah, kalau orang ini nanti nggak suka sama aku gimana, dan semacamnya. Artinya kita banyak dibebankan pada pikiran yang sebetulnya belum terjadi. Pada suatu kejadian yang belum terjadi, kita terlalu dibebankan oleh banyak beban pikiran, yang karena kita memang melihat kehidupan orang lain yang begitu sempurna gitu kalau di sosial media ya. Gini aja, oke, kalau memang begitu, kalau memang kehidupan orang itu sempurna gitu ya, katakanlah memang indah banget ya, terus kita mau apa? Karena itu kan kehidupannya dia, bukan kehidupan kita. Jadi kita mesti cari cara untuk menikmati kehidupan kita sendiri, dan memang untuk bangkit itu kita harus mengenali bahwa hal-hal buruk yang kadang-kadang ada di diri kita itu perlu kita redam, perlu kita hilangkan, perlu kita apa ya istilahnya, perlu kita ajari diri kita sendiri untuk berbenah dengan cara yang paling efektif menurut diri kita. Karena yang tahu diri kita itu ya kita sendiri gitu. Dan ternyata tadi kita perlu ingatkan bahwa ternyata penyakit yang memunculkan overthinking, insecure itu kebanyakan yang kita pegang setiap hari. Dan itulah sosial media ya sekarang, HP gitu. Boleh kalau misalkan sekedar bikin status untuk menyatakan bahwa aku masih hidup loh gitu. Artinya kalau misalkan teman-temanmu mungkin tanya, wah Danang ini nggak status ya apa wis mati apa piye. Bercanda ya, kurang lebih seperti itu. Artinya memang kadang-kadang kita perlu menegaskan bahwa kita baik-baik saja, kita masih hidup, doakan selalu sehat dan berumur panjang. Dan di dalam umur panjang ini juga tentu saja terdapat keberkahan di setiap inci waktunya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi perlu kita sadari lagi bahwa kita perlu kurangi ya mungkin ya. Kita perlu kurangi dan kita perlu menyadarkan diri kita sendiri. Makanya aku senang banget dengan kata-kata kontrol dan kesadaran ya. Kita perlu mengontrol diri kita sendiri karena kadang-kadang ya kita yang merasa sudah besar, sudah belajar, sudah cukup pintar, sudah cukup benar sehingga kita angkuh pada diri kita sendiri, dan parahnya keangkuhan itu nggak disadari gitu ya. Makanya kita perlu kontrol dan kesadaran, menyadari dulu bahwa ada hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita yang perlu kita kontrol. Oh ternyata ini porsinya segini, oh ini timingnya begini, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu yang tahu diri kita sendiri. Karena satu-satunya yang paling mudah dan hal pertama yang bisa kita andalkan, hal pertama yang bisa kontrol ketika itu berhubungan dengan lingkungan adalah diri kita sendiri. Ya betul, memang ada banyak hal di luar sana yang bisa memicu dengan mudah. Mungkin emosional kita mungkin tidak stabil karena memang ada banyak gejolak yang menyesakkan dada, kita sering bilang menggelisahkan hati gitu ya. Tapi memang begitulah zaman yang terus bergerak maju, tapi tidak dengan pemikiran manusianya gitu. Karena ya bisa kita lihat, dan memang orang-orang terdahulu sudah mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu kita akan kembali ke zaman di mana orang-orang pintar, orang-orang benar itu diasingkan, kebodohan merajalela, seperti itu kan bahasanya. Tapi semoga kita tidak mengalaminya dan kita termasuk orang-orang yang terus belajar, terus menempa diri menjadi lebih baik, karena mau bagaimanapun kita ini punya celah salah, punya celah keliru, dan semoga kita tidak menjadi angkuh bahwa sekarang ini kita sudah belajar gitu. Kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, karena mau bagaimanapun ya terus kita tetap punya potensi untuk berbuat salah. Meskipun kita sudah belajar yang benar yang mana gitu. Itu teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Itu saja, mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman semuanya untuk ternyata bahwa
apa yang menyakiti diri kita itu sangat dekat dengan kita ternyata, dan itu adalah apa yang biasa kita pegang sehari-hari. Dan mungkin kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain, membandingkannya dengan kehidupan kita, sehingga tanpa sadar kita menginginkan sesuatu yang sebetulnya kita tidak butuhkan. Itu ya, sampai jumpa di siaran berikutnya.